untuk lebih jelasnya kalian bisa lihat di lampiran gitu ya. Dimana kalau kita lihat lampiran itu ya itu adalah besarannya persentase gitu. Kalau 50 miliar maka 5%. 50 sampai 250 itu 3%. Di atas 250 sampai 500 miliar 2%. Di atas 5%, 500 miliar sampai 1 triliun 15 miliar rupiah gitu ya. Dan yang terakhir di atas 1 triliun adalah 20 miliar rupiah. Gede ya. Enak kan kelihatannya ngitungnya? Langsung jadi auto kaya raya gitu ya. Jadi sultan langsung itu. Tapi harus diingat teman-teman bahwa ini adalah orang yang pilot. Nah, kalau kita bicara orang yang pilot itu udah nggak ada duitnya biasanya. Sehingga ini merupakan beban yang nanti kemudian masuk di dalam pasal 1131 dan 1132. Ketika debitur pilot itu tidak mampu membayar, maka itu kepada jasa atau imbalan jasa yang diberikan kepada kurator itu ya termasuk ya harta-harta yang nanti kemudian hari untuk dapat pelunasan gitu teman-teman. Oke. Jadi ada 1 poin, 2 poin, 3 poin ya di situ. Nilai utang dan sebagainya. Di lampiran nanti kalian bisa lihat sendiri. Nah, kemudian ya bagaimana Pak dengan namanya apa itu namanya? Pengurusan. Jadi kalau itu yang di dalam lampiran itu yang dalam gambar ini adalah di sebelah kiri gitu ya. Bagaimana kalau masuk di dalam kategori pengurusan? Pengurusan itu maksudnya adalah yang di sebelah kanan ya. PKPU dan sebagainya itu. Nah, maka rujukannya adalah imbalan terkait dengan pengurus. Nah, untuk pengurus itu diatur di dalam pasal 6. Udah kebaca ya? Nah, itu ada besarannya. Nah, gitu ya. 7,5% sama 5,5%. Dari apa? Nilai utang yang harus dibayar dalam penundaan kewajiban pembayaran utang. Dalam hal berakhir perdamaian di sini ya. Jadi kalau sebelum di sini adalah 7,5%, tetapi kalau tanpa perdamaian ya, jadi tidak disetujui ya, tidak timbul perjanjian damai gitu ya di sini ini adalah 7,5%, tapi kalau tidak setuju nih masuk ke dalam bundel pilot dan sebagainya itu adalah 5,5% gitu ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak dari penjelasan saya tadi? Jadi kalau kalian lihat lampiran, itu intinya adalah garis yang biru. Ya, lampiran yang di dalam Permen Kumham 18 itu adalah yang biru. Sedangkan yang oranye itu hanya ngomong bicara 7,5% dan 5,5%. Ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan dulu? Jelas? Jelas. Oke. Oke. Saat ini nanti ada materi tapi kalian mungkin sudah baca gitu ya terkait dengan pilot dan di dalam pengadilan niaga. Cuma nanti saya akan terangkan, namun untuk lebih jelasnya ya, untuk lebih jelasnya ada putusan yang sudah saya kirim. Udah diterima teman-teman? Putusannya? Udah, Pak. Sudah. Coba kalian baca dulu, kalian konstruksikan ya. Dikonstruksikan bagaimana sih jalan ceritanya mengenai putusan tadi. Nah, untuk mengkonstruksikan ini saya akan membagi 3 kelompok ya. Nanti dalam kelompok itu mendiskusikan bagaimana, apa prosesnya dan sebagainya ya. Jadi kamu bisa cerita mengenai duduk perkaranya bagaimana gitu ya. Ini adalah salah satu putusan yang mana Kementerian Keuangan itu kalah gitu ya. Sehingga kalian akan belajar bagaimana memperbaiki pola kerja dan pola hubungan hukumnya yang jauh lebih baik begitu ya.
Oke, teman-teman, eh, saya akan bagi menjadi 3 kelompok secara otomatis ya. Nanti biar kalian diskusi. Nanti saya kasih waktu 20 menit untuk pertama kali. Nanti saya akan tanya di dalam grup WA apakah waktunya cukup. Jika tidak, maka nanti akan saya tambah lagi. Gitu ya. Jelas? Nanti saya akan tiba-tiba masuk di dalam kelompok gitu ya. Nanti akan saya tanya satu persatu gitu. Untuk kelompok pertama, mungkin silahkan untuk menjelaskan bagaimana sih duduk perkara mengenai kasus ini. Begitu. Siapa juru bicara kelompok pertama? Halo. Pak Budi, Pak. Oke. Cuman juga, Pak. Kita, Pak, sama Nafila, Fadil, Rival. Ini ngejelasin dari perkara awal sampai akhir gitu, Pak. Iya, iyalah, itu kan. Oh, atau maksudnya kayak rinci banget gitu. Oh, enggak harus rinci. Artinya masalahnya apa sih kok sampai kalah gitu, intinya kan gitu. Tapi kan kasasi kalah itu kan di tingkat pertama juga ada permasalahan berarti kan gitu. Ya hasil diskusimu disampaikan aja nanti kan kita akan diskusi panjang lebar di dalamnya. Ya udah, coba saya jelasin, Pak ya. Tapi saya takut, Pak, kalau saya jujur masih agak bingung gitu ngejelasinnya, bahasa agak susah. Ya salah kan namanya juga Ya, Pak. mahasiswa. Nanti kan Oke, Pak. diperbaiki. Oke, saya mulai ya. Terima kasih atas waktunya. Jadi di sini kan ada kasus antara pelawan dengan terlawan. Jadi di sini pelawannya itu si PT Mandiri TBK, sedangkan terlawan satu itu tuh bukan terlawan sih, tapi yang digugat itu ada PT Elang Perkasa Lestari Jaya dengan Lukman Sembada sebagai kuratornya. Selain itu juga ada terlawan 2 di DJKN Kanwil 6 DJKN Serang, dan terlawan 3 itu KPKNL yang kok ada ya itu, Pak.
habis itu di sini kan apa namanya, pelawan tuh kan menggugat si si PT Elang ini karena eh, karena memberikan kredit itu kan Pak ya. Dan dia tuh menggugat aset-aset yang dimiliki, bukan aset yang dimiliki, dia tuh menggugat aset yang dijadikan agunan oleh agunan dari si PT Elang ini. Aduh Pak, aduh saya kok ngeblank Pak ya. Oh iya, si PT Elang tuh gagal bayar. Jadi diajukan ke pengadilan niaga itu kan Pak ya. Nah, lalu aduh ya Tuhan, saya lupa Pak. Izin mencoba menambahkan ya Pak. Jadi intinya coba dijelaskan dulu siapa debiturnya, siapa krediturnya, supaya jelas nih. Nah, siapa yang kuratornya, ya kan? Terus kenapa kok akhirnya muncul kasus ini, gitu? Ya, coba. Debiturnya itu PT Elang Perkasa itu tadi. Terus krediturnya itu PT Mandiri. Nah, sebagai kurator 1 itu sebagai kurator itu Lukman Sembada itu kuratornya PT Elang. Ada masalah ini itu karena PT Mandiri itu kan telah memberikan kredit kepada PT Elang Pak. Nah, tapi tidak bisa bayar. Akhirnya PT Elang dinyatakan pilot. Besarnya utangnya berapa? Besarnya. Ayo, besarnya utangnya berapa? Kan ketika di situ ada namanya jaminan yang di situ disebutkan apa itu? Di halaman berapa ini? Halaman 3 itu kan ada tanah SHM nomor 149 atas nama Felicia Ardaniani, atas nama Ciamli Hua, Edi Janto dan sebagainya. Itu kan adalah hak tanggungan toh. Artinya ini adalah jaminannya toh. Benar nggak? Iya, Pak. Lalu di sini ada pengumuman eksekusi harta pilot, ya kan? Daftarnya ini, ya kan? Nah, di situ ada nggak mengenai tadi apa itu namanya besarnya? Nggak ada, Pak. Kan ada petunjuknya di situ. Ada petunjuk toh. Kamu udah ngecek putusan pengadilan niaga nomor 68 pilot/2011 PN Niaga Jakarta Pusat belum? Kalau ngecek tersendiri belum, Pak. Nah, itu harus dicek dulu supaya ini kasus tidak berdiri sendiri. Oh. Gitu. Ini ya, ini adalah saya kasih gambaran. Kalau kamu ngecek di putusan direktori putusan Mahkamah Agung, itu selalu ada gambaran seperti ini. Mana tadi? Kelihatan teman-teman? Nah, di sini itu adalah putusan yang saya kasih ke teman-teman. Ya. Tetapi di bawahnya itu ada namanya putusan yang terkait. Kelihatan ya?
Halo, halo. Belum, Pak. Belum. Di grup WA belum Oh, di Pak. grup ya. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, di situ kan ada putusan yang terkait. Kelihatan ya? Kelihatan? Ya, Pak. Iya, Pak. Atau saya screen share aja deh. Yap. Kelihatan teman-teman? Nah, di situ kan ada namanya putusan terkait. Kelihatan? Di sebelah kanan bawah. Nah, itu ada namanya lain-lain. Ini adalah berkaitan mengenai putusan 213, putusan SUS pilot 2013. Jadi, putusan pilot pertama kali itu keluar 68 tahun 2011 di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Ketika kita bicara putusan pilot tahun 2011, yang berlaku adalah undang-undang berapa? Undang-Undang 37 tahun 2004. Nah, itu ya. Ini berarti ada permohonan pilot seorang penggugat ya, dan tergugatnya adalah PT Elang, kan gitu. Nah, kemudian mengajukan proses habis tingkat pertama, dia mengajukan kasasi langsung. Masih ingat ya? Kenapa kok kasasi langsung? Nah, sudah saya pernah jelaskan di awal perkuliahan, ya kan? Proses setelah pengadilan niaga ketika tidak atau merasa keberatan, gitu ya. Ini adalah prosesnya seperti ini, teman-teman. Ya kan? Maksimal 8 hari setelah putusan itu mengajukan kasasi. Nah, ini adalah prosesnya. Nah, perusahaan pilot, bla 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 bla. Nah, ini langsung kasasi nih yang warna merah. Ketika keluar putusan kasasi di sini, ya, maka di sini sudah ingkrah. Jadi, ketika seseorang itu mengajukan permohonan kasasi, terus ada keluar putusan kasasi, sudah ingkrah, sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap. Meskipun dia mengajukan memori banding, memori peninjauan kembali yang warnanya ungu ini, gitu ya, tidak menghilangkan tadi keingkrahan dari putusan yang terdahulu. Jadi artinya meskipun dia sudah mengajukan memori peninjauan kembali, ya, ini putusan kasasinya tetap bisa dieksekusi. Nah, jadi kalau dilihat dari gambar yang ini, ya kan, itu adalah ketika pilot dinyatakan dia mengajukan keberatan, mengajukan kasasi. Ketika kasasi ini sudah ingkrah, bisa langsung dilakukan proses. Meskipun setelah kasasi ini, ya, itu bisa saja belok ke kiri untuk dilakukan peninjauan kembali. Gitu ya. Oke, itu dari prosesnya. Nah, oke Mbak, jelaskan lagi. Dicek nanti ya putusan yang 68 tadi. Oke, sekarang duduk perkaranya bagaimana? Mungkin kelompok 2 bisa menjawab untuk duduk perkaranya bagaimana? Kenapa kok sampai adanya tadi pelawan dan terlawan itu bagaimana? Kok kurator kok ikut-ikut diseret-seret itu kenapa? Kelompok 2 mana kelompok 2? Grup 2. Izin menjawab, Pak. Ya. Tadi dalam yang sudah dijelaskan tadi sebelumnya bahwa yang sebagai pihak yang mengajukan kasasi itu kan Bank Mandiri, kemudian dia itu sebagai pelawan atas kurator atas nama Lukman pihak 1, kemudian KPKNL Serpong dan KPKNL Serang. Nah, hasil diskusi kami bahwa
yang menyebabkan hal tersebut atau duduk perkaranya itu karena ada terkait dengan objek yang dilelang, di mana PT Bank Mandiri ini terhadap PT Elang tadi selaku kreditor yang memiliki atau memegang hak tanggungan. Namun atas objek yang dilelang tadi oleh KPKNL dianggap bahwa bukan merupakan aset atau barang milik PT Elang, sehingga Bank Mandiri melakukan tuntutan ini untuk melihat status atas objek-objek yang dilelang tadi, Pak. Apakah merupakan aset dari PT Elang atau bukan? Oke, terus kemudian Terus tadi dalam tuntutan ini ternyata sebelumnya itu ada tuntutan lain juga ya kayaknya, Pak, dari kayak berlawanan gitu, Pak, dari pihak terlawan satu terhadap Bank Mandiri selaku pihak yang dituntut. Nah, tapi sebenarnya objek yang dipermasalahkan itu sama atau sama-sama terkait dengan objek pelelangan tadi. Nah, namun perkara itu juga masih diselidiki atau belum selesai, sehingga di sini kayak tumpang tindih gitu, Pak, kalau yang kami pahami. Oke. Pertanyaannya adalah ini masalah mengenai kreditur kongruen, preferen, sama separatis. Dalam konteks ini, Bank Mandiri kedudukannya sebagai apa? Separatis, Pak. Separatis, Oke. Pak. Terus kalau separatis, boleh nggak dilakukan tadi pelelangan terhadap hartanya? Sebetulnya boleh, Pak. Kan mempunyai hak untuk mengelola sendiri. Oke. Tapi kenapa kok dilakukan diambil oleh kurator kemudian dilelang? Dia dipersamakan seperti kreditur kongruen. Ayo. Itu ada di dalam pertimbangan hakim loh. Nah, dibaca lagi ya. Ini karena waktunya mau habis, ya. Saya mungkin akhiri dulu untuk pertemuan kali ini. Minggu depan kita akan diskusi lagi terkait dengan kasus ini supaya kalian paham betul, dan tolong dibaca materi kuliah saya terkait dengan pengadilan niaga, gitu ya, supaya untuk memperpaham atau memperjelas posisi duduk perkaranya seperti apa, gitu ya teman-teman. Oke, kuliah saya akhiri. Untuk Zoom nanti bisa diskusi di grup WA, gitu ya. Iya, Pak. Pak.